Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qaul. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, terima kasih atas partisipasinya dalam webinar pada kali ini, Opsus AI, obrolan khusus Artificial Intelligence. Jadi memang Profesor Aidi sekarang kita mentransform bagaimana membuat pembelajaran itu lebih interaktif ya dari sebelumnya. Jadi memang kita akan membuat Opsus ini nanti akan berjalan dengan narasumbernya, mungkin diawali dengan dari kita dulu dan nanti akan berkolaborasi dengan ahli AI yang dengan fokus-fokus tertentu. Ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari adanya. Sebentar kita share screen dulu. Kita cari materi dulu. Ini terlalu dalam ya kali ya. Oke. Oke, Wopi, apakah sudah terlihat? Belum, Pak, masih di folder. Oh, folder. Kok bisa gitu ya? Ini Bu, udah terlihat Bu semuanya? Masih folder juga? Belum, Pak. Belum ya? Belum di share screen ya? Sebentar, kok bisa gini ya? Oke, terlihat? Yap, sudah Pak, mantap. Alhamdulillah. Oke, pada hari ini kita dengan obrolan khusus ini, Opsus AI, Artificial Intelligence, seperti yang kita ketahui bahwa semua lini, baik dalam bidang pendidikan ataupun non pendidikan, dalam bidang bisnis ataupun marketing, semuanya telah terpola atau telah menggunakan artificial intelligence. Karena artificial intelligence ini bisa membantu kita dalam efektivitas dalam bekerja ya, atau efisiensi, ataupun dalam keuangan juga bisa menghemat. Oke, sangat luar biasa sih. Nah, adapun mungkin Bapak Ibu yang telah mengenal itu ada beberapa ya. Kalau di sini karena kita sebagai pengajar, jadi ada beberapa AI yang wajib kita tahu dan wajib kita pahami ya. Seperti itu ada beberapa saya cantumkan di sana. Ada yang mengenal, ada beberapa itu sengaja saya tidak kasih nama itu. Mungkin yang paling familiar apa nih? Ada yang bisa bantu ChatGPT, saya? Pak. ChatGPT ya, yang pertama ya. Bing Ada ChatGPT, terus ada Bing ya. ChatGPT dari OpenAI, kalau Bing itu dari Microsoft, ada Bard juga ya. Dan satu ini ada yang seperti ini, ada yang paham nggak nih? Killbot. Oke, Calbot ya, Calbot juga. Berarti udah terbiasa semuanya ya. Terus ada Design RR, udah ada yang ini menggunakan? Belum, Pak, belum. Belum, dan Grammarly. Sebenarnya dia ini mirip-mirip ya, tapi sesuai dengan penggunaannya. Oke, tidak usah perkenalan lagi ya, sudah mengenal.
sudah sering muncul. Oke, sekarang adalah eranya AI. Jadi AI ini ChatGPT itu menembus per hari ini sampai dengan 200 juta users ya. Berarti dalam beberapa dan pernah menembus dalam 2 bulan itu sampai dengan 100 juta user. Dibandingkan dengan AI yang lain mengalami perkembangan yang standar ya, tapi ini sangat signifikan sekali ya. Dan sekarang sangat luar biasa. Bing Chat dan Bard juga ini karena memang Bing Chat itu dari Microsoft ya, dan Bard itu dari Google, tentunya mereka mempunyai big data ya. Kalau big data mereka punya ya tinggal mereka konversi aja dengan apa namanya AI yang seperti ChatGPT ini. Sebenarnya ChatGPT dan AI yang lain ini bukan baru-baru ini ya. Karena udah dari dahulu udah memang udah ada ya. Tapi untuk tenornya pada saat ini. Nah, penggunaannya itu sangat bermacam-macam ya. Jadi AI ini kita harus bijak juga. Tidak semua AI harus kita punyain. Kita hanya memiliki AI yang apa namanya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kalau kita mau milikin semuanya itu sangat banyak sekali ya. Seperti misalnya ChatGPT untuk keperluan apa, Bing Chat, Bard, Calbot. Kalau Calbot itu lebih bagusnya ke paraphrase gitu ya. Kalau desain art, kalau pengen membuat buku ajar atau buku yang lain, Grammarly khusus untuk translation yang bagusnya gitu kan. Jadi ada apa namanya karakteristik masing-masing gitu ya. Nah, adapun goal dari Opsus AI ini kita buat pertama bagaimana kita mencari kreativitas dan mencari kesempatan dan sharing idea. Jadi sebenarnya saya pengennya ini adalah menjadi basis kita ya untuk mengembangkan kreativitas kita dalam penelitian, dalam penulisan ilmiah dan lain sebagainya. Dan nanti ujung-ujungnya itu get opportunity ya. Ada kesempatan buat kita untuk mencari finansial di sana gitu kan. Jadi sebenarnya apa yang kita tulis itu jangan hanya kita terfokus kepada misalnya untuk keperluan akademik saja, misalnya untuk unikum, untuk menjadi profesor, tetapi bagaimana kita juga bisa mengembangkan ide kita untuk menjadi lembaran-lembaran dolar ya. Jadi banyak sekali. Jadi dengan ChatGPT aja itu ada salah seorang wanita di Jepang itu bisa menyelesaikan buku fictionnya dalam waktu yang sangat cepat, dan buku fictionnya bisa dijual dan sangat laku. Jadi kan ujung-ujungnya bisa memberikan benefit ya, financial benefit buat kita dan sharing idea. Jadi kita mengharapkan di sini karena negara kita negara yang sangat besar dan tidak bisa kita jangkau dalam 1 atau 2 langkah, maka dengan pertemuan ini kita share ya. Saya berbicara di depan ini bukan berarti saya sebagai expert. Saya sebagai apa namanya mediator ya buat semua rekan semua bagaimana kita mengembangkan ilmu pengetahuan dengan melalui AI karena sangat mudah sekali. Kalau mengembangkan tanpa AI saya pikir kita akan apa namanya kekurangan waktu ya. Nah, terutama pada saat ini banyak sekali misalnya yang punya problem bagaimana menyelesaikan skripsi, menyelesaikan tesis, tugas-tugas kuliah. Ternyata kalau kita dengan menggunakan AI itu akan bisa diselesaikan dengan cepat ya. Itu goalnya kita. Nah, kalau seandainya kita udah familiar, sebenarnya banyak sekali ya. Ini ada top research and productivity tools into 2003 sebenarnya, 2023, 2023 sebenarnya. Ini saya buat 2024 masih berlaku lah ya. Itu ada 10 kategori ya. Dan kalau kita mengetahui ke-10 ini sangat membantu sekali kita dalam menyelesaikan karya akademik lah ya, atau tulisan akademik seperti penulisan jurnal, artikel, makalah, esai, ya, terus sampai ke ujung-ujungnya ke disertasi yang tingkatan yang paling tinggi, ya, atau di penulisan buku. Ini ada 10 kategori ini. Nah, seperti misalnya literature search itu seperti Elicit, Connected Papers, Research and Rabbit banyak. Atau writing assistant seperti ChatGPT, Bing Chat, Bard, dan ada WordTune, ada grammar paraphrasing seperti Calbot seperti yang saya sebut tadi, ada Grammarly, ada Paperpole, terus citation, ada Mendeley, Jeff Rapp, Zotero, EndNote, illustration, ada BioRender, ada Canva, ada diagram.
polimer atau untuk data kualitatif. Nah, ini apalagi untuk pengolahan data ada kuantitatif, ada kualitatif, ada Atlasti, ada Invivo, ada Octer, presentation, ada Tom, ada Prezi, ada Slide AI, Dectapus, Excel, dan juga Productivity, Trello, Notion, dan Promo Package. Nah, ini kalau kita lihat ini banyak sekali. Dan most of them itu kebanyakan itu adalah is not free dan berbayar ya. Boleh ada berbayar bulanan, ada annual. Nah, maka dari itu kita harus bijak. Jadi bagaimana kita istilahnya berlangganan ke yang mana nih? Ya untuk keperluan kita itu. Bisa nggak kalau kita berlangganan satu aja, tetapi bisa untuk semuanya? Ada nggak yang bisa ngebantu saya ngejawab? Di antara tools yang saya sebutkan di sini, kira-kira ada yang satu bisa kita pakai, tapi kita bisa pakai untuk semuanya. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira kita pakai yang mana nih? Karena ini kalau satu AI saja $20 per bulan, hitung aja ada berapa? Ada 10 aja udah 200 dolar gitu kan. Kan lumayan kan, $200 sekitar 6 jutaan per bulan itu gaji kita cuma 3 juta nggak nyampe. Gimana Bos? Ada kira-kira yang ini? Kira-kira kita pakai yang mana gitu? GPT mungkin Pak. Halo ya? Mungkin Pak GPT ya kali Pak. ChatGPT mungkin ya. Boleh. ChatGPT ada yang ChatGPT. Ini Bapak atau Ibu Ririn ini? Bapak ya? Pak Ririn Pak. Oke, Pak Ririn pakai ChatGPT juga? Oh, Pak. Pakai? Iya, Pak. Alhamdulillah. Sudah pakai yang berbayar atau masih yang ini? ChatGPT 3.5? Masih 3.5 Pak, karena Oke, saya nggak lihat apa-apa. teman-teman udah pada pakai yang 4 kayaknya ya. Yang 4 ya. bisa Iya. pakai, udah bisa upload PDF. PDF. Oh iya. Itu yang GPT-4 ya. GPT 3.5 juga bagus ya. Karena dia masih apa namanya free ya. Tapi kalau sudah naik ke GPT-4 dia udah berbayar ya. Iya, iya. Oke. Terima kasih Pak Ririn ya. Jadi ada Ya, pakai ChatGPT. Saya disclaimer juga di sini saya bukan sebagai apa namanya ambasadornya ChatGPT ya, enggak ya. Saya sebagai user sama seperti kalian juga ya. Oke ya itu. Jadi kita harus bijak jadi menentukan yang mana yang harus kita pakai. Selanjutnya seperti saya bilang di awal bahwa rule of the Opsus AI sekarang kita lebih banyak apa namanya nanti ke praktis ya, bukannya ke apa namanya pemaparan. Selama ini kan kita di Profesor ID pemaparan 1 jam juga lumayan juga itu kan. Makanya saya mengharapkan for the next mungkin pada saat ini belum ada yang bisa apa namanya on cam. For the next kita on cam. Kita tidak mengejar pesertanya berapa gitu. Yang penting kita bisa interaktif, saling share. Misalnya ada mahasiswa yang dari Makassar, dari Kalimantan, dari apa namanya misalnya Nusa Tenggara Timur, dari Sumatera, dari Jawa. Jadi kita bisa share di sini. Jadi kalau kita dengan menunjukkan wajah kita, jadi kita menunjukkan keseriusan kita. Gitu. Tapi bukan berarti yang off cam ada hari ini tidak serius. Mungkin ada kegiatan yang lain ya. Oke, itu jadi rules of Opsus AI kita berarti practice. Nah hari ini saya pengen memperkenalkan, bukan perkenalan, mengajak kita berdiskusi bareng nih. Diskusi bareng, bagaimana sih seperti yang saya infokan seminggu yang lalu, membuat jurnal itu less than an hour itu. Ya kenapa saya itu selalu mengatur, mungkin orang bilang, hebat banget ya, bukan hebat ya sebenarnya. Jadi kita bagaimana Indonesia ini kita harus berpikir itu dengan timeline. Ya. Jangan misalnya kita melakukan proyek-proyek yang begitu lama gitu kan. Jadi kalau kita itu pembuatan jembatan itu kalau bisa 2 tahun, 3 tahun. Gitu ya. Di tempat saya sampai 3 tahun. Di Cina mungkin seminggu 2 minggu selesai. Gitu. Buat rumah 6 bulan. Di Cina 24 jam selesai. Gitu. Jadi bagaimana kita sekarang polanya adalah mindsetnya bagaimana menyelesaikan sesuatu dengan cepat dan tepat. Ya. Nah jadi sini mungkin saya share sedikit ya. Jadi sebenarnya kalau kita di sini kita akan menggunakan ChatGPT ya untuk awal. Saya banyak menggunakan AI yang lain, tapi di sini coba kita biar lebih fokus kita pakai ChatGPT. Ada nggak sih yang lebih baik dari ChatGPT? Pasti ada. Ya, tapi pada saat ini karena kita pengguna, ya kalau kita bisa menggunakan satu itu kita maksimalkan, itu bisa memberikan banyak manfaat ya. Daripada kita mencari mana yang terbaik, waduh. Yang penting sekarang adalah kita jalankan ya. Nah, sebenarnya ChatGPT itu dia hanya butuh 3 ya. 3 pertanyaan. Karena chat ini ada basisnya chat. Jadi bagaimana kita bisa ngobrol, bisa berbicara, bisa type, oke, kita bisa curhat sama GPT-nya. Pertama adalah what's your interest. Nah,
ini kadang-kadang itu yang kita kadang-kadang tuh nggak kesabaran langsung nanya gitu kan tanpa memperkenalkan siapa kita mau apa. Nah itulah terkadang kita mendapatkan respon yang tidak begitu relevan dengan apa yang kita inginkan. Karena ya dia nggak tahu siapa kita gitu. Kalau dia sudah mengenal kita pasti dia akan memberikan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah di sini ceritakan prompt secara jelas dan berupa jumlah, detail, dan format, gitu kan. Bisakah Anda menyarankan 10 judul artikel yang potensial dengan temanya apa, gitu. Ya, jadi harus memang kita benar-benar bisa dengan bahasa yang sopan, dengan yang bagus, ya. Dia akan memahami, karena dia ChatGPT itu dilatih seperti kecerdasan manusia, ya. Jadi kalau kita bertanya secara ilmiah, maka dijawab akan secara ilmiah juga. Yang kedua, what's your problem? Apa sih masalah kita, gitu kan? Ceritakan permasalahan apa yang sedang kita hadapi dan minta solusi. Contohnya, saya sedang berjuang untuk membuat artikel. Saya memiliki banyak sumber referensi, namun saya nggak tahu mulai dari mana. Kita ceritakan apa adanya. Jadi kita itu dengan ChatGPT itu kita ngobrol gitu ya, kita curhat, ya. Jadi jangan langsung diperintah terus itu. Jadikan ChatGPT sebagai friend, sebagai teman gitu ya. Bahkan ada yang menyatakan sebagai personal assistant katanya. Ada yang mengatakan ChatGPT itu sebagai misalnya co-pilot, kita pilotnya ada juga. Kalau saya mengatakan ChatGPT itu sebagai CEO-nya, tapi kita sebagai owner-nya gitu kan. Kenapa? Kita manusia itu harus lebih tinggi karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna ya. Jangan disamakan dengan ChatGPT ya. Ya walaupun ChatGPT banyak database, tapi ChatGPT bekerja sesuai dengan apa yang ada di otak kita. Terus topik, approach, dan stage. Ini kadang-kadang yang apa namanya kita lupa ya. Jadi dengan ChatGPT itu kita ada etik ya, ada etika dalam bagaimana kita misalnya untuk bertanya gitu ya. Contoh misalnya sini. Bocor. Ibu Astuti. Kita mute dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi di sini kan ada tuh kita bercerita tentang misalnya apa pengen kita. Di sini saya buatkan ini ada saya adalah mahasiswa S3. Nah, kita jelaskan kalau S3 S1 kan akan beda jawabannya. Saya adalah mahasiswa S3 Prodi Ilmu Pertahanan sedang melakukan penelitian dengan tema Geodefense sebagai pertahanan masa depan. Dengan riset literatur review. Saat ini saya sedang mengumpulkan beberapa referensi buku. Tolong buatkan outline jurnal internasional terkait dengan tema tersebut. Nah, kita jelaskan seperti itu, jelas. Jadi dia akan jawab dengan jelas juga. Jadi mungkin dengan satu prompt aja kita bisa menciptakan one product. Sampai sini? Apakah jelas? Jelas, Pak. Jelas. Pak. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Kita ini kan interaktif ya. Jadi silakan kita bertanya, kita apa. Nanti kita Saya langsung. Pak, boleh Gimana? bertanya Pak? Oke, Andrew gimana Pak. bos? Siap. Kalau misalnya bikin PowerPoint itu bisakah ChatGPT bantu? Untuk yang misalnya 10 Oh, menit. oh iya. Oke, Terima kasih sebenarnya Pak. oke, nggak apa saya tanggapin. Untuk ChatGPT mungkin the next day ya, next day kita akan bahas. Itu ada dia memakai VBA, apa namanya, Virtual Basic Art kalau nggak salah. Bisa ya. Tapi nanti itu pembahasan agak beda Pak Andrew ya. Nanti kita akan bahas di the next day. Nanti kita akan buat. Jadi Biasanya kan hari ini kita kelebihan 15 menit, 20 menit. Jadi kita minta misalnya 10 menit. bisa, Bisakah bentuknya seperti apa gitu. Jadi kita bisa, terpandu. Ya, ya makasih bisa. Pak. Oke, tapi nanti untuk PPT-nya mungkin the next day ya. Nanti kita akan kasihkan panduan. Tapi hari ini kita khusus untuk jurnal dulu. Ya. Oke, ada lagi yang ini yang mau bertanya? Ada satu lagi Pak, Pak Thompson, ada dulu Pak. Gimana Pak? Itu saya mau upgrade ke 4, tapi dia minta pakai kredit card. Adakah jalur lain selain kredit card? Pakai GoPay, pakai apa? Oh enggak, dia Pakai bisa pakai ini, pakai debit card juga bisa. Langsung ke debit card bisa. caranya gimana Apa? Pak? Itu minta kredit di situ, kredit card. Saya nggak punya kredit card. Ada dua Pak dia tuh. Ada apa namanya? Oh pakai kredit ya? Kemana bisa Hmm, kok pakai itu pakai Visa Pak. Visa kalau Visa itu kredit bisa, debit bisa Pak. debit bisa ya? Mm-mm.
Coba Ya, nanti nanti Bapak saya, screenshot kirim ke saya, screenshot aja nanti. Screenshot ya, ya, sampai ya, di mana problem nanti kita ini nanti saya jawab berikan ya. ya, makasih Pak. Ya. Oke. Oke, sekarang kita praktis. Di sini ada yang sedang melakukan penelitian? Di antara teman-teman kita ada yang sedang melakukan penelitian? Saya Pak, Pak Andrew, eh, penelitian yang kemarin Pak ya? ya pemukiman di atas air saya Pak, masih sekitar pemukiman di atas air. Mungkin di atas air Pak ya? Mm-mm. Oke, coba sekarang Saya Bapak juga bisa nggak Pak sedang buatkan penelitian. ini coba dibuat di chat ya, yang seperti ini saya kirimkan, kita kirimkan ininya promnya, buat nanti kita coba praktis ya, praktis bagaimana membuat apa namanya, saya kirim chat ya, buat seperti yang saya punya ini, jadi bisa nanti ini. Oke, ini saya kirim ya. Oke, coba buatkan seperti itu, nanti kita coba. Ada beberapa nanti kita akan coba, bisa nggak kita menyelesaikan dalam waktu lebih kurang dari 1 jam. Yang lebih cepat nanti kita langsungkan yang pertama. Silakan dibuat di kolom chat ya. Sembari saya persiapkan ininya medianya. Oke, kita akan pakai yang GPT-4. Saya bantu ya. Oke, saya cek siapa yang pertama, nanti kita langsung copy paste di sini. Oke, sembari menunggu, sekarang kita coba. Ini saya akan buatkan seperti yang apa namanya yang saya buat tadi. Ini kita praktis ya. Kita praktis. Saya menjelaskan bahwa saya adalah mahasiswa prodi. Nah, sekarang kita langsung kita perintahkan. Couldn't paste apa nih? Could not paste your origin token. Sebentar, mungkin karena dia besar semua nih kayaknya. Kita ini. Masih error. Kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Could not paste your authorization token. Oke, sebentar. Oh, ini udah ada nih. Dari siapa namanya? Saya melakukan penelitian kualitas materi. Oke, ini dari Ibu Ayah ya. Oke, kita coba kopas yang Ibu Ayah. Apakah terlihat Bapak Ibu tampilannya? Terlihat. Lihat Pak. Oke, sekarang kita reload dulu. Something trouble.
Oh, saya harus login lagi nih. Tadi udah habis waktunya login, jadi harus login ulang. Sebentar. Oke. Oke, sekarang siap. Oke. Dia telah membaca. Oke, itu judulnya, pendahuluannya, metodenya. Oke. Sekarang kan tujuan tadi kan membuat apa jurnal internasional ya. Betul, Ibu? Betul, Pak, Judulnya betul. evaluasi kualitas materi edukasi diabetes di Indonesia sebuah analisis sistematis. Ini judulnya, Ibu ya. Iya. Abstraknya boleh kita mulai dari abstrak. Kita minta tolong untuk buatkan abstrak. Tapi Bapak Ibu, abstrak ini dibuatkan ini istilahnya sebagai contoh ya. Nanti bisa sesuaikan dengan penelitian kita ya. Sebanyak misalnya biasanya 250 halaman ya, kata ya. Oke, itu abstraknya Bu ya. Abstrak ini tentunya harus kita sesuaikan dengan penelitian kita. Apakah sesuai dengan apa yang Ibu mau? Betul, Pak. Saya juga kebetulan memang dari ChatGPT waktu itu mulainya. Oh iya, oke. Nah, tapi ChatGPT itu kita bisa apa copy paste dan juga kita harus modifikasi Bu ya. Tidak bisa langsung kita apa namanya langsung copy paste langsung dikumpul nggak bisa. Jadi kita Iya. membutuhkan step pertama ini, yang kedua bagaimana Ibu menentukan pendahuluannya? Apakah satu-satu atau gimana Bu? Cara Ibu memberikan prompt Saya buat satu-satu dulu, Pak. Satu-satu yang satu-satu per sub judul itu. ya per subjudul ini. Iya. Ini untuk pertama kita minta aja uraikan ya karena kita butuh cepat ya. Uraikan ada beberapa ini nggak apa-apa sembarangan aja sebanyak misalnya sebanyak 2000 kata misalnya. Oke, ini dia sudah memberikan detail Bu ya. Itu Ibu dan pendahuluannya paragraf 1 sampai 3 latar belakang dan ini. Jadi kita tinggal menentukan satu persatu ini sampai dengan metodologi dan bla 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 nih. Mantap, mantap, Pak. Nah, Saya ini tidak sampai sedetail ini seperti ini kemarin. iya, jadi kita perintahkan lagi. Jadi perintah per sub kita perintahkan. Jadi kalau kita satu kali perintah, dia udah paham perintahnya yang pertama. Jadi yang kedua tuh langsung dikasih. Jadi Bu tiga copy paste, copy paste, copy paste. Nah, itu kan lumayan. Jadi kita perlunya itu santai ya, santai dalam artian bahwa kita lihat, kita baca. Nah, terus kan ini tulisan kan, kita ini nggak butuh referensi nggak? Pasti, Pak, butuh Butuh kan? referensi. Kita butuh berarti coba kita tanya sama ChatGPT butuhnya, misalnya eh, tuliskan referensinya referensinya dengan APA style. Kita pakai APA Indonesia banyak kan Bu ya? Oke, ada nggak kira-kira? Tuh ada Bu.
Nah, tentunya nanti referensi ini kita bisa cek and recheck lagi Bu ya. Iya Pak, Tapi dia sudah betul-betul. Karena sudah ada yang menuliskan. sering biasanya error gitu. Itu. Jadi kita harus yang punya penelitian kan kita kan. Ya, jadi kita harus ini udah ada nih. Ini bisa kita copy paste di referensi tapi kita kasih warna merah dulu. Ya, merah dulu karena untuk cek and recheck. Tapi kalau Ibu mau pasti bisa. Misalnya Ibu pengen ini dari mana sih? Ibu copy paste aja dari sini. Copy paste. Dari sini kita misalnya temukan referensi paragraf paragraf paragraf. Jadi kata yang paragraf yang kita pengen itu di dalam kurung saja. Dalam kurung terus nanti dia akan kasih dan dia akan deskripsikan ulang lagi. Per paragraf itu ya Pak ya. Ya, per paragraf. Jadi kan kita kan santai kan karena kita punya asisten, kita suruh aja. Nah, kalau dia seperti ini mencari referensi biasanya secara online dengan menggunakan Bing. Nah, jadi dia sudah terhubung dengan Bing Chat ya. Karena Bing itu ada Microsoft. Nah, dan nanti ini udah dijelaskan lagi lebih detail lagi tuh. Nah, dan dari mana misalnya sumber-sumbernya itu? Sumbernya dari sini, Bu. Dan ini ada titik 2 nih kan, diabetes. Langsung terhubung, Ibu. Tuh, ada nggak? Ini, Ibu, Iya, iya World betul, betul. Health Organization. Tapi kan, aduh Pak, gimana nih cara mengutipnya? Gampang cara mengutipnya. Ibu go to this ini copy paste, terus tuliskan citasi APA style. Ibu dalam kurung aja. Itu Tuh, Ibu tinggal sesuaikan aja tuh kan. Nih, udah tinggal copy paste. Nah, ini Mantap. sumbernya gitu. Ya kan? Ya, ya Pak. Yang kedua, dari Hul sama juga. Ya udah tinggal disesuaikan aja nanti Ibu gitu. Nah, begitu selanjutnya. Nah, jadi kita akan membuat kualitas, maksudnya adalah ChatGPT ini sebenarnya AI yang sangat luar biasa, tapi banyak error segala macam. Ya, namanya juga kita manusia juga sering error ya, apalagi juga ChatGPT. Nah, tapi yang terpenting di dalam penelitian itu kita sebagai penelitinya. Kalau sebagai pembuat buku, kita pembuat bukunya. Kita jangan nyalakan ChatGPT, kita mencari solusi bagaimana menemukan bisa sumber-sumber itu. Nah, kalau misalnya sumber yang ini misalnya kita tidak yakin, kira-kira berhubungan nggak Bu dengan Ibu? Saya pikir ini tepat ya. Iya Pak, iya Pak. Kalau untuk data Ya kan? data prevalensinya ya, data prevalensi Ya, diabetes. tapi kadang-kadang ada yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai Benar, benar. itulah yang harus kita cari confirm lagi gitu. Aduh, siapa nih? Mohon maaf ini ada yang ini Pak, bocor mungkin nih. Pak Agung bisa di mute dulu nih. Sebentar ini kita mute dulu ya. Jadi kalau itu nggak datang juga, nanti kemarin dapat 2 hari, 100 hari itu juga semua besok mau kajian. Oke. Oke, sampai di sini kira-kira bagaimana Ibu? Pak, tadi berarti yang untuk yang terkonek dengan Bing Chat dia harus yang versi premium ya, yang 40. Karena kalau yang 35 kayaknya belum Iya, ya. belum Ibu kayaknya Ibu. Tapi Jadi bisa, gimana? tapi terbatas Ibu. Terbatas ya. Bisa tapi Jadi gimana kalau terbatas. langsung ke Bing-nya, ke Bing Chat atau yang Copilot sekarang? Bisa Bisa langsung. juga. Jadi maksudnya itu kita secara parsial. Bu. Jadi nanti Ibu misalnya dari ChatGPT 3.5 ke Bing-nya atau ke Bard juga bisa atau ke Perplexity. Nah, tapi maksudnya kalau dengan berbayar tadi ya kalau kita udah bayar istilahnya pasti kita mendapatkan kemudahan gitu. Gitu. Oh, baik-baik Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Sangat Ya, mencerahkan. oke. Nah, kita lihat tadi share. Sorry. Oke, mana tadi yang punya Ibu tadi? Screen.
Salah lagi. Oke, itu Bu ya. Terus apa lagi nih? Ada lagi nggak? Cukup sampai sana Bu? Jelas Bu ya? Iya, Kualitatif. jelas sekali Pak, jelas sekali Agung Pak. Mulyono Makasih banyak. tolong di mute untuk menggunakan credit card. Oh, Pak Hendro, oh ya, oke. Oke, nanti kalau yang pembayaran misalnya yang mau berlangganan ke sana nanti ada trouble, nanti di screenshot saja, kirim ke saya, nanti setelah kelas nanti kita diskusikan ya. Ada lagi yang mau kita praktekkan? Jadi yang punya Ibu Ayah tadi tinggal lanjut aja Bu itu Bu. Ibu mau pakai yang ChatGPT 3.5, nanti Ibu misalnya secara terpisah, buka juga Bing, buka juga Bard, buka juga Perplexity. Nah, jadi memang kita sebagai peneliti itu harus pintar-pintar juga ya Siap dalam Pak, siap. menggunakan. Terima kasih banyak Pak. Ya, itu bisa selesai Bu. Saya jamin tuh kalau Ibu kejar 1 jam selesai. Enggak Pak, salah. Dua kali 24 jam lah. Terlalu, Enggak, terlalu maksudnya cepat. untuk menyelesaikan itu 1 jam selesai. Tapi kan Oh, namanya jurnal itu kan harus kita teliti ulang lagi. betul, Terus betul, betul. ya gitu. Nah, jadi kita tuh bagaimana istilahnya Ibu sebagai dosen ya Bu ya. Benar-benar Pak. Ya kalau Ibu sebagai dosen ya jadi berikanlah pelatihan kepada mahasiswa. Ya udah bisa sekitar 1 jam biar mereka merasa bahwa oh, ternyata buat ini gampang ya gitu ya. Iya. Iya. Tapi Kalau mahasiswa sebenarnya bimbingan sudah Pak, sudah alhamdulillah. ya butuh juga yang namanya istilah effort juga kan. Iya, Ya itu benar. namanya kan biar membuat motivasi gitu kan. Betul Pak. Iya Ibu. Makasih sekali lagi Pak. Luar Oke. biasa. Yes. Iya, itu termasuk data kuantitatif pun bisa ya Pak ya? Kuantitatif. Kalau kuantitatif dia gini Bu. Jadi kalau kuantitatif dia ada apa namanya? Sebenarnya ChatGPT sangat lengkap ketika kita sini saya tunjukkan Bu ya. Sebentar Bu. Iya, iya. Kita lihatin dulu. Data kuantitatif. Sama Pak Fahri. Enggak bos ini. Mau keras minta kunci 1. Mau keras minta kunci 1. Oh iya. Oke, ChatGPT ya. Oke Bu, jadi di sini, jadi dia ada di ChatGPT sebentar Explore. Di ChatGPT Explore itu banyak sekali. Jadi ada fitur-fitur ya. Fitur-fiturnya mungkin, tapi ini berbayar lagi Bu. Tuh, saya bayar Bu. Jadi Ibu tinggal cari aja. Misalnya untuk fitur misalnya DLA, ini Bu. Untuk fitur writing ada Bu. Ada yang tadi yang menanya masalah misal PowerPoint presentation maker by slide GPT juga bisa. Tapi ini kayaknya terpisah. Pembayarannya terpisah. Makanya saya bilang tadi kita harus benar-benar bijak Berarti dalam membeli. data sendiri lagi ya Pak ya? Ya Ibu, itu ada slide maker, ada research, di sini ada juga scholar and bla bla bla. Itu yang untuk education juga ada nih Bu, ada code, ada math, ada nih di sini ada Bu. Itu untuk kualitatif biasanya. Jadi ya terpisah. Kuantitatif maksudnya. Iya, untuk kualitatif. Kuantitatifnya. Tapi kalau saran saya sih kalau misalnya Ibu menggunakan kualitatif, gunakan yang lain. Seperti ya yang dalam misalnya kuantitatif pakai apa Bu kuantitatifnya? Karena ChatGPT ini dia hanya memberikan description. Ya, tidak bisa menjawab ya. Menjawab misalnya karena kalau dalam kuantitatif itu kan banyak stagesnya ya, tahapan-tahapannya. Misal kalau pakai SAM, pakai apa gitu, Listrel, ya, PLS itu Pak ya. Iya, PLS and bla 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 itu harus terpisah. Sebenarnya itu pun SAM juga mereka adalah salah satu AI juga. Tapi dia bisa memberikan analisis. Kalau untuk olah datanya pasti kita menggunakan yang terpisah. Makanya di sini dia membuat terpisah nih. GPT Explore. Jadi banyak ini Bu, ada lifestyle. Kalau orang pengen buat coding juga ada, education juga banyak sini. Gitu Bu. Atau matematika. Nah, ini sebenarnya education ini adalah untuk bimbel, bimbelnya anak-anak ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan ini luar biasa. Jadi sebenarnya Indonesia sudah harus ke sini ya. Mungkin ya untuk udah di kota-kota besar lah ya. Kalau di desa belum bisa nyampe nih kayaknya. Hanya 1-2 orang karena harus mempunyai fasilitas wifi yang bagus. Gitu Ibu. Ya, jadi tadi maaf saya ulangi. Ini karena saya sambil nyatet juga. Apa namanya? Jadi
Kalau yang data kuantitatif tadi kita bisa gunakannya ekspor GPTS gitu ya Pak ya tadi ya awalnya Betul ya. 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 Oke ya, nanti saya buka ininya ya. Ya, coba dibuka Bu. Pak. Jadi Ibu pilih aja syukur-syukur tidak berbayar, syukur-syukur Bu ya. Mungkin ada yang biasanya kan ada free penggunaan berapa kredit gitu kan. Biasanya seperti Ya, itu. ya, Oke, Ibu, terima kasih ya, Ibu Aka. baik, terima kasih Pak. Oke, ada lagi guys. Ada yang mau kita coba lagi? Silakan nggak apa-apa ya. Silakan dibuat ininya, deskripsinya di chat, kolom chat. Ini dari Ibu mana nih? Ada pertanyaannya. Mohon izin bertanya. Oke, kita lihat di kolom chat ada yang bertanya. Pak Hendru, oke Pak Hendru nanti bisa kita selesaikan secara adat Pak ya. Ya, makasih Terus, Pak. betul Pak pembayaran ini. Untuk Ibu Ayah sudah kita praktekkan. Selanjutnya Pak Agung Mulyo tolong di mute on mute. Menggunakan kredit card yang ada metode dan cara pembayarannya. Oke. Bisa. Ini dari siapa? Dari Ibu Tri. Untuk GPT apakah bisa mengolah data juga? Karena kalau kita buat artikel kan ada hasil dari pembahasan. Ya, untuk nilai plagiasi misalnya ke submit jurnal apakah akan bisa kedetek kalau pakai AI? Oke. Tadi kan mungkin ChatGPT itu dia bisa membantu kita untuk menganalisis, tapi kalau mengolah data kayaknya kita harus terkoneksi dengan yang lain ya, atau menggunakan AI yang lain. Karena sejauh ini yang saya lihat belum ada ya. Tapi kalau untuk misalnya mendeskripsikan, menganalisis, terus memberikan misalnya men-summarize, itu bisa dari ChatGPT. Untuk nilai plagiasi, nah sebenarnya plagiasi tentu kan kita menggunakan yang mana nih? Misalnya Turnitin. Nah, kemarin pernah kita Turnitin, alhamdulillah kalau diturnitin dia hasilnya standar ya, antara 15% sampai 20% gitu ya. Nanti kalau sisanya bisa kita parafrase ya. Itu Bu ya. Apakah ChatGPT langsung connect ke Bing tadi? ChatGPT. Ya, kalau dia yang untuk GPT-4 langsung terkonek. Kita langsung ke klik dengan tanda petik tadi, tanda petik 2 langsung terkonek ke Bing ya. Karena kalau itu untuk GPT-4, tapi kalau untuk ChatGPT Free 3.4, 3.5 itu belum bisa. File PPT bisa di bagian pasti. Maaf Pak, suaranya nggak ada ya. Tolong berikan panduan ChatGPT yang tadi agar terkoneksi dengan Bing. Oke, udah jawab. Penelitian kuantitatif seperti yang ditanyakan Ibu tadi mohon bisa dipraktikkan dengan nggak bisa Pak kalau GPT-3. Kalau GPT nggak tersambung deh biasanya. Coba kita lihat ya. Oke, di sini ada. Oke, 3. Kalau dia ChatGPT 3. Ini nggak bisa Pak. Bisa juga, tapi karena ini kan udah Explorer, biasanya Explorer kan tambahan ya. Tambahan itu seperti Canva itu sudah saya hubungkan. Bisa diklik langsung di sini ya. Kalau pengolahan kayaknya harus terkoneksi dengan yang lain. Seperti itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ini satu lagi nih. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ini yang mau kita bahas. Ya, saya ulangi lagi Pak, bahwa boleh tanya Pak. siap Ibu. Ini Ibu. ya, tadi yang kan ChatGPT juga bisa untuk paraphrase. Nah, kalau di paraphrase-nya itu apakah dia tidak terlalu terdeteksi untuk yang AI-nya generated by AI? Apakah harus saya pakai misalnya Killbot lagi karena saya juga punya Killbot, jadi apakah saya harus ke sana lagi gitu loh? Karena katanya kalau di Killbot itu paraphrase-nya lebih smooth dibandingkan di ChatGPT. Ya. Kalau ChatGPT kan karena kita hasilnya dari GPT, dia paraphrase-nya tidak terlalu signifikan Bu ya, karena dia misalnya paraphrase hanya beberapa persen.
hanya untuk membedakan aja dari the original paragraph dengan paraphrase paragraph. Tapi kalau ibu punya CALBOT, saya sarankan lebih baik pakai CALBOT karena CALBOT itu ada tingkatannya. Ada tingkatan standar, ada tingkatan yang untuk akademik, ada tingkatan untuk ini kan ada tuh kan, tinggal kita pakai yang mana gitu. Saya sarankan kalau ibu sudah ini bagusnya di paraphrase pakai CALBOT kalau punya CALBOT. Tapi kalau tidak pakai GPT juga bisa, tapi nanti kita akan berulang gitu kan. Ketika belum turun kita paraphrase lagi, belum turun berkali-kali. Tapi kalau di CALBOT itu pasti lebih ini, lebih apa namanya, lebih apa lebih ini ya, lebih banyak pilihannya ya. Coba kita lihat di sini CALBOT ya. Kayaknya saya berlangganan juga itu kayak. Tuh Ibu ya, kalau CALBOT dia banyak ya. Ibu mau parafrase, oh ternyata saya sudah nggak ini lagi, udah habis paketnya. Tapi ntar. Saya kemarin yang setahun, tetap aja mau ngupdate lagi. Pakai yang ini aja Bu ya. Ini enggak. Oke ini benar nih. Saya masih berlangganan. Ibu parafrase Baik. berarti. Tapi kalau CALBOT dia ada yang Indonesia kan? Kalau nggak salah. Iya Pak ya. Iya. Indonesia, maaf. Saya Di nggak atas. ada. Di atas Italian. Italian. Di tengah, bagian tengah. Di atas Indonesian. Oh ini ketutup sama ini. Oh iya ini ketutup. Tuh Bu. Ada Indonesia tuh. Baik Pak. Nah, Baik. kalau yang ini kan dia ada standar Bu, ada standarnya kan. Ya. Ada mute yang akademik, ada bla bla, kan banyak itu pilihannya. Pilih yang bagus yang Iya. akademik aja Bu. Saya sarankan Baik. kalau Ibu punya CALBOT kesini aja Bu. Ya, karena dia Ya, Pak. AI itu kan mempunyai apa namanya masing-masing keunggulan ya. Dan keunggulan itu udah mereka bagi-bagi gitu kan. Jadi nggak bisa kita misalnya satu untuk semua gitu, nggak bisa. Bisa sih, tapi Ya, misalnya hasilnya itu kadang-kadang kita nggak puas dengan itu. Tapi kalau kita tempatkan dengan yang tepat, dia akan lebih baik gitu. Pak. Itu Bu Jadi ya. intinya tadi diselesaikan di ChatGPT dulu sampai di end, kemudian setelah itu baru kita ini ya paraphrase Betul. step berikutnya ke Iya. di paraphrasing. Ya, Ya, baik. setelah Baik, paraphrasing, Pak. Ibu ke Turnitin kan. Turnitin lihat berapa persen tuh kan. Nah, kalau Betul. Turnitin kan gampang Bu. Ibu balikin lagi ke CALBOT lagi. Kalau biasa saya kayak gitu. Misalnya misal paragraf mana, ya paragraf itu aja kita paraphrase. Oh, oke. Yang misalnya yang merah yang paling banyak, jangan di keseluruhannya. Ngapain kita keseluruhan kalau yang lain udah bersih. Kalau ibarat kita nyuci baju ya di bagian lehernya Bagian aja yang kita cuci. betul Kalau yang lain-lain Pak. kan masih Betul. bersih gitu kan. Benar Betul. nggak Bu? Siap. Iya. Betul. Iya, Pak. Cuma memang belum terlalu ekspor di CALBOT kemarin ini karena baru berlangganan ini bulan Januari ini Alhamdulillah. untuk Iya, tahun. berarti kan iya, itu kan membantu banget Bu ya. Ya Betul, membantu Pak. dalam penulisan. Ibu penulisan dibantu dari ChatGPT, terus ke CALBOT. Ya, Ibu kan nggak usah pakai joki. Ada Iya. PA-nya, Pak. Ya tinggal nanti Baik, terima kasih, Pak. dipublikasikan. Kalau dipublikasikan banyak, ada ribuan kok publisher di Indonesia dan jutaan di dunia ini. Kalau ditolak yang satu, cari yang lain Bu. Benar, Ya Pak. jangan baper. Sampai Tidak, menemukan rumahnya ya. benar iya. Mungkin di tempat yang kita submit tadi mungkin mereka sudah kepenuhan, kan bisa aja sih. Berarti Betul. ya karena terbatas ya, cuman hanya 6 sampai 10 atau sampai 12 jurnal yang diterbitkan per volume gitu. Iya. Ya. Siap, Pak. Siap. Oke, Bu. Baik, terima Ini kasih banyak, Pak. dari Ibu Erni. Oke, Bu Erni, ini pertanyaannya, kalau CALBOT bisa pakai bahasa Indonesia? Tidak, karena saya pernah coba aneh hasil parafrasenya. Itu ada bahasa Indonesia Bu ya. Nah, jadi kalau parafrase itu, jadi kita setelah parafrase kita baca ulang lagi Bu, Ibu Erni ya. Jadi jangan sampai nanti istilah kita menyerahkan sepenuhnya kepada AI ini. Karena kalau kita menyerahkan sepenuhnya, kadang-kadang ya kok ada bahasa yang ngebelok, ya kita ngelurusin Bu itu. CALBOT terbaca oleh AI detektor atau ya. Sebenarnya antara AI satu dengan yang lain itu bisa membaca dan tidak bisa membaca dan punya rahasia masing-masing, Pak. Jadi tergantung sekarang nih kita misalnya kalau di Indonesia lebih terkenalnya itu lebih istilahnya banyak digunakan itu Turnitin. Ya kita pakai Turnitin.
Kalau tergantung dari ini ya, dari apa namanya, dari kampus masing-masing ya, pakai apa? Pakai plagiarism checkernya pakai yang mana gitu. Bisa disesuaikan Bu. Ini Pak Salamun ya. Bisa diatur itu Pak. Mohon maaf terlambat, apa bisa diulangi cara penggunaan ChatGPT untuk mungkin dikirimkan cara penggunaan prompt. Terima kasih. Oke, Bapak Ismaulina, boleh kita praktekkan. Silakan buatkan apa namanya seperti yang saya buat tadi Pak. Dibuatkan prompt yang saya buatkan tadi ini seperti ini. Ini. Seperti yang Ibu Ayah tadi saya buatin. Nah, kalau mau dipraktekkan lagi boleh. Silakan Bapak buat. Atau Bapak silakan on cam ceritakan ke saya apa yang mau dibuat. Saya terlambat tadi, Pak. Gak apa-apa Ibu, no problem. Jadi saya Gimana nggak Ibu? tahu. Ya, jadi saya Nggak nggak tahu. tahu. Oh, ya. Oke, Ibu. Oke, sekarang kalau Ibu nggak tahu, Ibu sedang melakukan penelitian. Mau melakukan penelitian tentang green accounting. Oke, sekarang coba saya tanya Ibu dari mana? IAIN Luxmawe. IAIN Luxemawai. Ya. Saya ada prodi apa Bu? Prodi ekonomi syariah, tapi saya ngajar akuntansi karena bidang ilmu saya Enggak, akuntansi. yang maksudnya untuk penelitian ini bidang apa? Akuntansi, Pak. Akuntansi. Oke, Ya. mahasiswa akuntansi ya. Iya. S2 di satu Bu? S1. Oh S1 ya. Saya adalah mahasiswa S1 bidang akuntansi. Akan melakukan penelitian dengan tema apa Bu? Green accounting. Ada green accounting, bukan greenflation Bu? Bukan, green accounting, Pak. Accounting, oke, accounting, alright. Green accounting Bu ya, benar nggak itu Bu? Ini apa penulisannya? Green accounting. Benar. Disatukan atau terpisah? Terpisah. Oh, green accounting ya. Iya. Seperti itu? Iya. Oke. Ibu akan membuat apa? Jurnal atau ini kah? Jurnal. Oke. Ibu sebagai mahasiswa S1 bidang akuntansi, kedua kali ini akan melakukan manipulation. Jurnal nasional Bu ya? Iya. Pak, apakah penggunaan ChatGPT 3.5 dengan yang 4 itu sama? Berbeda Ibu. Jadi kalau 3 poin, waduh ini saya pakai 3.3 ya. Oh, cukup lumayan sih ini juga bilang. Karena kalau ini hasilnya ya yang 3 poin, saya pakai yang 3 poin apa yang 4 Bu. Sebenarnya kalau 3,5 itu dia masih free, tapi kalau 4 itu berbayar per bulan Bu. Coba kita lihat sama atau beda hasilnya. Oke, kita klik. Sebenarnya hasilnya mirip-mirip Bu ya, tapi nanti ada di sini diberikan 2 option ini. Ada respon 1 dan respon 2. Jadi kita bisa memilih ya. Kayaknya kalau gini foto iku Mbak Fani di status berarti ya Siti bener apa jenenge melok disimpen nomornya lagi terus aku ndelok status Mbak Fani iki Dia kok
Kan jaluk nomor kutu Pak. Kan ngisi belangko kan nomornya berapa. Enggak kok, Fani kok. Maksudnya Siti kok anu. Ya duwe Oke itu Ibu ya. Kita anggap kita pilih nomor ini aja. Set gitu. Nah itu udah ada Bu. Jadi Pak memang tanpa kita menuliskan abstrak, judul, terus pendahuluannya itu memang langsung tertulis sendiri ya Pak. Kita kan hanya tadi Iya, yang seperti Bapak sampaikan bahwa saya mahasiswa akuntansi ingin menuliskan jurnal, hanya informasinya hanya itu, tapi karena kita membuat jurnal langsung ditulis dari judul hingga sampai ke hasilnya gitu ya Pak. iya betul. Ini kan sudah anatomi dari jurnal kan, udah lengkap ini Bu. Nah kalau untuk judulnya nanti bisa ditanyakan lagi judul yang mana yang pengen kita pakai. Ini kan belum ada judulnya nih. Iya, Green iya. Accounting. Green Accounting kan judul yang umum ya. Iya, betul. Ya. Ibu bisa juga misalnya minta saran. Tolong berikan 10 saran judul misalnya. 10 saran judul artikel. Artikel yang tadi Bu ya. Yang Ibu tuh. Nah itu Ibu, jadi dia lebih spesifik. Ibu tanya lagi, jadi bisa dipilih tuh. Yang mana yang mau Ibu pakai gitu. Nah kira-kira kalau saya kasih 10 ini mana yang Ibu akan pakai? Ibu Ya, mau, ya silakan Ibu dilihat. Ini yang nomor 7, transparansi dan tanggung jawab bagaimana Nah. Green Accounting mempromosikan praktik yang beretika. Nah, jadi Ibu nanti kalau gitu biar mendapatkan hasil yang lebih bagus, Ibu ulang lagi pertanyaannya. Karena tadi kan cuma green accounting nanti dirubah dengan nomor 7 Bu ya. Iya. Mana tadi nomor 7 gini Bu, mana tadi? 7 Bu ya. Iya. Ini misalnya nih. Nih, saya copy yang green accountingnya saya ganti Bu. Nah, berarti dengan bukan tema lagi, dengan judul. Nah, udah judulnya itu Bu. Abstraknya bisa dibuat. Nah, lebih detail lagi dia. Literatur, review. Jadi tinggal nanti per part. Yang kita sempurnakan aja ya. Betul, Ibu. Hasil diskusi, kesimpulan, rekomendasi. Ya, seperti itu kan template dari referensi lampiran jika ada gitu. Udah Bu, tinggal Ibu ini lagi. Karena ChatGPT itu kita bertanya spesifik dia. Dia akan jawab, tidak langsung dibuat satu jurnal Bu ya. Iya, iya. Misalnya Ibu pengen nih buatkan abstrak misalnya. Copy paste aja. Berarti itu enggak 2 kali kerja ya, enggak perlu diparafrase lagi ya, sudah otomatis ini ya Prof ya. Iya. Tapi kadang-kadang itu juga harus kita cek Bu ya. Oh gitu Prof. Iya. Karena bagaimanapun kita sebagai peneliti kita punya tanggung jawab terhadap apa yang kita tulis. Itu kan sudah luar biasa tuh. Tinggal kita sesuaikan aja dengan keinginan kita. Jadi dia ngebantu banget sih. Iya. Berarti itu tadi kalau kita misalkan menggunakan ChatGPT itu berarti ada baiknya kita nanti setelah jadi kita pakai Callbot itu tadi ya Prof ya. Iya. Untuk parafrase lagi gitu ya. Tapi sebenarnya gini, step pertama Ibu ke Turnitin dulu Bu. Step pertama. Oh, Ibu sudah buat. ya. Ya. Kalau Turnitin udah oke misalnya untuk
publikasi ya udah kirim aja Bu. Kalau misalnya Turnitin belum oke baru ke Calbot step keduanya. Oke ya, Hmm. tergantung Jadi berapa persen istilahnya ininya ya, Prof ya, apa ya kadang-kadang template-template itu kan kalau aturan. bahasan kita itu sudah banyak yang membahas, kadang-kadang itu similarities itu sangat banyak Bu. Tapi kalau bisa penelitian kita itu bisa sudah apa jarang, biasanya agak berbeda-beda dia itu ininya. Oke, baik. Iya, makasih Prof. Oke. Misi Prof, bisa bertanya Prof. Oh siap. Gimana Cuma Pak Arifin? Iya, terima kasih atas pencerahannya Prof. Ini cuma sedikit aja mau bertanyanya, masih singkat aja. Saya kan mahasiswa S3 arsitek, ya kan, sama Iya. jurnal internasional. Nah, sebenarnya tadi perintahnya bahasa Indonesia, berarti artinya akan ditransfer lagi ke bahasa Inggris. Gimana kalau kita kasih perintah ke bahasa Inggris, jadi nggak ada repot-repot lagi ditukar lagi anunya. Apakah kita juga itu apa lebih baik bahasa Inggris atau sama aja bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Terima kasih Prof. Cuma itu aja. Oke, siap. Jadi sebenarnya gini, kenapa misalnya kita orang Indonesia kita buat bahasa Indonesia dulu? Karena pertama mungkin untuk mengetahui apa isi dari jurnal kita itu apakah sesuai atau tidak. Tapi kalau dengan bahasa Inggris, kalau memang kita mempunyai kemampuan apa namanya untuk menganalisis bahasa Inggris dengan baik, langsung aja Pak dengan bahasa Inggris nggak jadi masalah. Jadi ChatGPT itu telah menguasai lebih dari 90 bahasa Pak. Jadi ya kalau kita misalnya yakin dengan misalnya kita bisa dengan menggunakan bahasa Inggris, kita pakai bahasa Inggris Pak. Tapi kalau misalnya kita masih ragu-ragu, pakai dengan bahasa kita dulu, kita rapiin, udah sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan promotor kita, oke baru kita bahasa Inggris kan. Karena dalam bahasa Inggris itu kan ada tingkatan dalam translation-nya. Kalau translation biasa, misalnya dengan ChatGPT ini biasa standar. Atau dengan misalnya menggunakan Calbot itu ada tingkatannya gitu ya. Ada tingkatan misalnya the first level, second level, sampai dengan bahasa jargon dan bla bla udah ada semuanya. Nah, ada juga misalnya di jurnal itu dia menginginkan proofreader. Proofreader itu dari misalnya translation tersumpah misalnya kan itu. Jadi mungkin kenapa misalnya saya sarankan pakai bahasa Indonesia dulu, nanti kita lihat dari publisher itu pengennya seperti apa, gitu Pak. Seperti itu. Oke, makasih banyak Prof. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Prof, ini satu lagi Prof, izin Prof Ghazali. Oke, Pak Mustaqim Maki, alright. Oke, gimana Bapak? Ya, mohon maaf Prof. Tadi malam banyak lembur sehingga cuma 15 menit ngikutin Prof. Oke, siap. Ya, langsung saja Prof. Oke, lanjut. Mungkin ini sudah dibahas di awal. Pertama, terkait yang beberapa yang kita gunakan di tools ChatGPT, apakah tidak terdeteksi oleh Turnitin ya di AI-nya gitu kan? Ketika buat. Nah, nomor 2, ketika baru saya lihat tadi, ChatGPT ini ternyata bekerja sesuai instruksi, sejauh mana kedalaman instruksi kita, Prof. Betul. Nah, selanjutnya, Prof, ketika kita menggunakan ChatGPT, kolaborasi apa yang harus kita, misalkan tadi pakai Quillbot, terus kemudian ini disandingkan dengan ini. Nah, kalau memang ada momentum lain, agenda lain setelah ini, mohon infonya Prof. Tadi saya telat Prof. Oke, siap. Terima kasih Prof. Ghazali. Masya Allah, siap. Oke, jadi kan ini kan sebenarnya pertanyaannya umum ya. Opsus AI ini kita sengaja buat di Profesori sama Nusa Academy itu ini akan berlanjut Pak. Jadi dari pembahasan yang sangat simpel dari misalnya jurnal nanti akan berkembang misalnya untuk metode penelitiannya. Nanti kita juga akan kasihkan misalnya nanti bagaimana kalau kita menulis sudah selesai dengan Turnitinnya, nanti kita cek sama-sama, nanti ada misalnya GPT versus Turnitin. Nah, nanti akan pokoknya setiap Sabtu kita akan bahas materi yang beda-beda ini Pak Mustaqim ya. Nah, hari ini kita bahas masalah jurnalnya dulu.
nanti sampai ke pembuatan buku. Buku banyak juga, ada buku ajar, buku ISBN, atau buku misalnya fiction, non fiction juga bisa semuanya gitu. Nah, jadi istilahnya kedepannya kita terus gini. Jadi saya mengharapkan nanti, saya itu cuman pengen kita membuat nanti dengan kolaborasi ini kita bisa collab gitu lah. Jadi bukan berarti bahwa saya menyampaikan materi saya tahu segalanya, enggak ya. Jadi di sini saya disampaikan dari awal tadi bagaimana kita share, bagaimana kita dalam berkreativitas ya. Kalau diantara misalnya bapak-bapak ada ilmunya yang lebih juga bisa untuk kita share di sini. Namanya juga obrolan ya. Kalau obrolan itu semua orang bisa berbicara gitu. Tidak mesti harus misal saya mengklarifikasi atau menjelaskan dari ChatGPT, karena ChatGPT ini sangat luas sekali ya. Seperti itu Bapak. Ya, nanti tetap aja nanti insya Allah setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 10 kita ngobrol ya. Namanya juga obrolan ya. Kalau ngobrol itu tidak ada yang lebih tinggi ya. Saya bukan narasumber loh. Jadi sama-sama kan gitu kan. Cuman kita share aja misalnya. Ketika ada yang punya problem misalnya, bagaimana kita share di sini. Gitu. Seperti itu Bapak Mustaqim ya. Oke. Prof. Gimana, Ibu? Jadi itu setiap Sabtu ada ya, Prof ya? Ya, jadi kan Opsus ini kalau bahasa orang-orang yang bisa artis itu kan mereka buat podcast ya. Tapi kalau kita kan bukan cari duit ya. Kita cari inspirasi, cari ilmu, berbagi ilmu ya. Jadi makanya kita buat obrolan khusus AI. Jadi mudah-mudahan nanti dengan Opsus ini ada yang bisa buat buku, bikin buku yang bagus, terus buku yang populer, jadi best seller gitu. Kalau bukunya saya itu bukunya best letter, Bu. Kalau best seller nanti. Jadi yang terpenting buat kita bagaimana kalau kita nulis jurnal, jurnalnya selesai-selesaikan. Nulis buku, bukunya selesai. Ya, buku yang baik, buku yang selesai. Jurnal yang baik, jurnal yang kita selesaikan, bukan yang kita pikirkan terus. Ya, kalau kebaikan dan kesempurnaan itu nanti gitu loh. Karena ketika kita buat jurnal, nanti kita masukin ke publisher juga review kan. Ya kan ngapain kita misalnya membuat yang sudah sempurna gitu. Walaupun sempurna pun tetap akan direview karena tugas review mereview gitu. Baik, terima kasih Prof. Ya, Ibu Agaya. Oke. Ya, terima kasih. Ini sudah jam 10.18, tadi kita mulai jam 10.09. Ya, mungkin yang belum bisa kita jawab nanti kita akan jumpa lagi di hari Sabtu yang akan datang jam 9, nanti kita akan share linknya. Dan jangan lupa juga nanti kalau bapak-bapak atau ibu-ibu atau teman-teman yang memiliki ilmu baru tentang AI juga hubungi saya langsung, nanti bisa kita collab ya. Jadi saya pengennya collab, jadi bukan saya aja yang terus ini 2 hari sudah saya nih, nggak apa-apa nih belum, nanti mungkin Ibu Aka ada ilmunya tentang kuantitatif, oh ya kita collab sama-sama gitu ya, nanti bisa kita ini. Oke, demikian ya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Kita akan jumpa lagi di hari yang akan datang. Wal Makasih asri banyak, Prof. innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak. Prof. Ghazali. Terima kasih Prof. Siapa itu Bapak? Pak. Prof.